Ahli hukum pidana Firman yang juga merupakan dosen Universitas Tarumanegara dan Universitas Asy-Syafi'iyah menyebut dalam pembunuhan berencana harus ada keikutsertaan dan kesamaan perintah dan instrumen yang digunakan. Ia menyebut seseorang melakukan tindak pidana ada permasalahan mental terlebih dulu. Menyangkut ini kita lebih menusuk kepada apa yang didakwakan. Di dalam perkara ini dakwaannya adalah pasal 340 yang berencana, pasal 338 pembunuhan biasa, dan dihubungkan dengan turut serta. Saya ingin supaya ahli bisa menjelaskan supaya ada tergambar unsur-unsur dari pasal 340 dan 338 maupun 55. Kemudian baru kita lanjutkan sehubungan dengan fakta-fakta yang akan kita tanya nanti. Iya, kalau mau spesifik soal metadata, ya, kalau disandingkan dengan jenis delik penyertaan atau dalaming itu, maka metadata itu sebenarnya pelaku yang bukan pelaku utama, dia bukan player maksud saya, karena player adalah pelaku yang melakukan sendiri. Jadi player itu adalah pelaku yang diikut sertakan. Nah, keikut sertaannya ini ya sangat ditentukan tadi. Kalau bagi saya sebenarnya supaya lebih konkret, ya, harus ada ya keseikutsertaan di dalam mencapai tujuan, harus ada kesertaan di dalam intention, di dalam niat atau ornamennya, ya harus ada keikutsertaan di dalam directing mind-nya. Minimal ketika diperintah atau diminta, ya dia memiliki kesamaan, bahasa saya kesamaan visi, ya menyangkut tujuannya. Dan yang berikutnya adalah kesamaan instrumen yang digunakan. Misalnya si orang yang meminta untuk melakukan itu atau yang mengajak atau dia ikut serta, ada kesamaan instrumen. Misalnya instrumen atau sarana yang digunakan, dia kendaraan sama kendaraan, tapi kalau kaitan dengan instrumen yang menentukan, ya kalau itu pistol, ya pistol yang sama, ya kalau itu pisau, pisau yang sama. Prinsip liability based on fault itu, ya kata fault itu kata salah itu, ya itu pastinya setiap orang dimulai dengan mental element must be present. Persoalan mental itu harus hadir dulu. Jadi kalau orang mau melakukan kejahatan tindak pidana yang sering disampaikan oleh para ilmuwan, apa yang disebut dengan mens rea itu, niat jahat itu, maka itu harus hadir. Jadi kalau ada sikap seseorang yang tidak mau mengikuti omongan seseorang, tidak mau mengikuti perintah seseorang, maka itu gambaran dari mental element, ya yang saya sebut must be present itu yang hadir. Kalau dia mengatakan siap, saya laksanakan, atau iya Pak, saya akan laksanakan, tapi kalau dia mengatakan maaf Pak, saya tidak mau, saya menolak, itu mental element must be present yang menunjukkan mens rea-nya nggak ada. Kalau ini dikaitkan dengan niat untuk melakukan perbuatan jahat. Jadi gambaran saya prinsip committed element, committed mental element itu harus komit antara yang nyuruh sama yang disuruh, atau yang merintah sama yang diperintah. Mental elemennya ada.